Setelah proses drum selesai, eh kita lanjut ke bass. Di sini gue pakai Eurobass. Dan gue udah print hasil MIDI-nya, jadi biar nggak terlalu makan eh di sini CPU usage-nya kalau MIDI semua agak berat ya. Jadi gue print. Dan setelah di print, gue masukin plugin Parallax ya, drum. Kurang lebih kayak gini bassnya sebelum diproses. Untuk settingannya sendiri, bassnya ini gue pakai standar ya. Seperti yang kalian lihat di sini masih kosong, cuma melakukan modif di low compression di sini sama oversampling. Dan gue pengaturannya mono karena ini sebenarnya mono ya. Walaupun hasil printan stereo, tapi bisa dibilang ini mono karena pas gua di settingan MIDI-nya itu weight-nya gua nggak naikin, jadi bener-bener weight-nya abis alias mono. Jadi di sini gua settingannya mono dan kurang lebih kayak gini. Nah itu seperti yang kalian lihat, dan naikin di frekuensi high di equalizer-nya biar nambah cetang-cetang, tapi dikit aja ya, nyesuaiin si gitar lah. Nah untuk bass, kemudian kalau untuk bass ya simple ya, cuma kayak gitu doang, itu cuma taruh parallax udah clear. Karena ini plugin parallax dari Neural DSP ini, nah apa ya, mempercepat lah ya, menghemat waktu, tinggal tancap beres gitu. Dan selanjutnya kita ke folder gitar. Nah di folder gitar ini gitarnya. Gue pakein Neural DSP Gojira. Ini agak banyak pluginnya ya. Kita nonaktifkan semua dulu bunyinya. Ya seperti yang kalian dengar, ini clean DI. Gue recording gitarnya itu langsung colok ke soundcard, jadi tanpa DI box dan lain-lain, tanpa amplifier, hanya mengandalkan gitar dan soundcard, langsung tancap, langsung record. Nah di sini gue pakein Spiff ya. Ini gitar sebenarnya sama settingannya ya. Jadi gue bahasnya di satu channel aja ya, karena ini sama, cuma beda routing doang. Ini udah di automation juga, tapi kita anggap ini masih belum di otomasi ya. Ini otomasi cuma nambahin beberapa modulasi. Nah di sini gitarnya gua processing pakai Spiff karena Spiff ini lumayan ngebantu untuk kalian yang punya gitarnya senarnya senar tua gitu. Kebetulan gue juga pakai senarnya senar lama, udah ada yang karat gitu. Jadi tune-nya kurang kerasa, apalagi kalau untuk genre kayak gini tune itu diutamakan ya. Jadi kalau kita ngomong masalah hasil tune gitarnya itu kita balik lagi ke lu pakai gitar apa, senarnya apa gitu loh ya.
Karena hardware selain plugin, selain processing di dalam DAW, gear kita juga pengaruh banget gitu loh. Dan kebetulan gua di sini pakai senar yang udah lumayan lama gitu ya, hampir setengah tahun mungkin. Jadi gua pakein spiff. Ini cuma biar nambah. Di sini ada pengaturan pick attack. Jadi buat naikin attacknya aja dari pukulan, dari pickingan gua gitu. Nah gitu. Setelah itu gua pakein Neural DSP Gojira. Nah ini dia. Untuk settingannya seperti ini. Nah gua naikin tune-nya, gua pedal tune-nya overdrive ya, pedal overdrive-nya gua nyalain. Dan gua pakai amplifier ini. Cuman gua nggak pakai kabinet bawaan dari Neural DSP-nya. Alias gue pakai Cabsim IR ya, Cabsim IR impulse loader dari plugin lain. Jadi gue nonaktifin di sini. Dan gue nonaktifin, settingannya kurang lebih kayak gini ya. Di overdrive-nya gue nggak pakai distortion, levelnya standar. Tune-nya gue agak naikin dikit. Terus di gitar M-nya gain-nya segini. Gain-nya nggak terlalu ya. Kita perbesar. Nah, low-nya juga cuman alhamdulillah. Sorry. Cuman ya di sini ada eki lanjutan lagi, kayak high-nya gue naikin dikit ya. Untuk high frekuensinya di frekuensi 16 kHz gue naikin sama di 8 kHz. Setelah itu udah. Dan karena gitar gue lumayan berisik ya, maksudnya wiringnya agak masalah gitu. Jadi menimbulkan banyak noise, akhirnya gue get sampai min 33. Nah itu dia kurang lebih kayak gini ya. Jelas nggak enak sih suaranya, nggak ada Cabsim-nya soalnya. Nah kayak gitu. Nggak enak ya. Nah untuk Cabsim gue pakein Ignite M Libra Impulse Response. Ini dari STL Tones. Dan gua pilih All Together Now. Di sini ada presetnya All Together Now, cuman di F, di cab F ini. Ini sama settingannya ya, gitar 1 dan gitar 2 ini sama. Kayak settingan amplinya, RCT Gojira-nya sama, Libra-nya juga sama. Karena ini fokusnya di EF ya. Gua high pass di frekuensi 90 dan low pass untuk cab E-nya, dan untuk F-nya itu gua naikin gain-nya. Karena gue mau fokus di ini, gue suka soundingnya gitu ya di cab F ini. Tapi gue high pass di 84 Hz dan low pass di 7,8 kHz. Ini settingannya sama ya. Gitar 1 gak sama gitar 2 sama. Gak ada beda gitu. Oh ya, ada yang gue lupa. Di RCTP Gojira itu gua pakai ini pas bagian ini.
Maksudnya gue pakein ini biar soundnya beda aja gitu. Biar agak berat dikit gitu. Ya ini terserah ya selera ya. Tapi karena di sesi ini gue pengen pakai ini dan gue seneng, akhirnya gue nyalain ini. Sebenarnya nggak sengaja juga sih. Tapi kok pas dicoba enak gitu. Ya udah gue nyalain. Nah ini terus kemudian gue eki. Nah ini ekinya agak banyakan ya. Ekinya agak banyakan, gua high pass atau low cut di 110. Kemudian gue juga di sini karena ini pak filter Pro Key 3 ini ada built-in kompresor, jadi gue di sini kompres di 200. Karena setelah menggunakan efek ini tadi, Octaver ini di frekuensi sini agak ngegruel gitu, agak ngeganggu gitu. Karena basically dua gitar kanan kiri, gitar satu dan gitar dua sama-sama menggunakan efek Octaver, jadi low-nya itu kayak ngegruel gitu, kayak ya kurang oke lah didengarnya. Karena secara kan gitu, bassnya gitu kayak di tengah bass sudah mewakili low dari dua gitar ini. Jadi gua agak kompres di sini dan kurangin frekuensinya -1 dan kompres juga di sini -2,51 dan di frekuensi 495 gua kurangin -3 dan Q-nya itu 2,2. Di sini karena boxiness ya. Biasanya di frekuensi boxiness di sini 380 sampai 500 sekian gitu. Dan gue naikin di high-nya ini untuk ini beda ya. Gitar 1 sama gitar 2 beda. Nah, ini kita buka gitar 2-nya. Ini untuk gitar 2 nih. Yang kanan gitar 2, yang kiri gitar 1. Nah, untuk yang gitar 1 gua naikin di 2500 Hz-nya itu sekitar 2 dB. Q-nya 2. Kemudian di frekuensi 4000 gua turunin -2, Q-nya juga 2. Tapi di gitar 2 kebalikannya. Jadi di gitar 2 ini kan gitar 1. Nah, ini gitar 2. Nah, di gitar 2 di frekuensi 2500 Hz-nya itu dikurangin 2, Q-nya 2. Kemudian di 4000-nya di boosting 2 dB, Q-nya juga 2. Jadi beda gitu. Kebalikannya, kalau gitar 1 itu dinaikin frekuensi 2500, kalau gitar 2 gua turunin di 2500. Dan kalau di gitar 1 itu frekuensi 4000-nya diturunin dan di gitar 2-nya di frekuensi 4000 gua naikin. Nah, sedangkan untuk high pass maksudnya high cut atau low passnya di 12.000 sama ya. Ini bertujuan biar ngebikin sound gitarnya, sound stage gitarnya itu agak lebar gitu. Nah, seperti itu. Kemudian gua bikin 2 channel ini, 2 track ini. Satu routing bass output untuk 2 channel gitar tadi LR. Dan di sini gua agak ngelakuin kompresi dikit menggunakan virtual mix rack dari Sled Digital dan pakai modern kompresor. Di sini ada dynamic, pakainya FG116 modern dengan settingan sebagai berikut. Kita bypass. Ya, jadi biar nambah agresif aja gitu sound gitarnya.
Attack-nya fast, release-nya juga fast, rasionya juga 4. Terus ada EQ juga di sini. Dan ada trimmer, ini untuk mengurangi volume ya. Jadi gua nggak main di fader, gua pakainya trim. Gua pakai trim. Ini settingan EQ-nya kayak gini. Ya, kayak gitu. Kemudian ada FabFilter Pro MB, ini untuk nurunin dinamika pas ada palm mute gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian di side, karena di sini ada passing ya. Ada passing di sini. Pace issue ya. Di sini ada pace issue. Kita fokus ke sini, ke correlation. Nah, ini ada pace issue nih. Nah, jadi gua benerin pace issue-nya dengan mengeki low frekuensi di side. Dan ya caranya seperti ini. Misalkan ada pace issue ya di gitar, terutama ya double track gitar itu biasanya banyak banget pace issue. Gua sih nanganinnya pakai EQ tapi di side, di low frekuensi. Seperti yang kalian lihat ini. Tadi ini gua bypass. Nah, itu cara gua nanganin pace issue, yaitu EQ low frekuensi di side. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan di gitar bass ini gua bikin send, efek send untuk bikin gitar room ya. Ini buat nuansa si gitar aja biar agak lebih hidup. Ntar gua nyalain rokok dulu. Enak ya, sambil nyebat. Sorry nih. Oke, tadi mana tadi? Nah, gitar bass gua bikin sound effect untuk membuat gitar room. Ya, gitar bass kayak gitar mana ini. Kita kasih nama ini GTR Room. Oke, ini gitar room. Di gitar room ini gua pakein Roomworks, dan lagi-lagi ini plugin room bawaan dari DAW dan worth it ya. Maksudnya ya useful gitu. Udah mah ringan, nggak makan CPU banyak ya. Terus juga ringkes gitu loh. Tapi buat kalian yang pengguna selain Cubase ya, pakai plugin room apa aja bisa kok. Nah, di sini gua tansepin room, gua sebenarnya di low-nya gua nggak perlu, kayaknya 200 aja deh ya. Dan di high-nya gua filter di 5000. Kemudian low-nya 44% dan ininya high-nya 18%. Kurang lebih kayak gini bunyinya. Kita bypass ini. Nah, ada ekornya dikit gitu.
pakai headset deh, pasti kedengeran. Ada ekornya sedikit gitu pas gitar gua stop. Nah itu. Tapi di sini gua balikin posisi si gitar L ke R. Jadi sebenarnya kalau gitar bass itu kan stereo. Gitar L ya di L, gitar R di R. Tapi untuk room ini gua balik. Ya jadi gua balik di invert. Kalian bisa pakai plugin apa aja yang ada fitur invert. Invert itu jadi ngebalik L ke R. Jadi posisi gitar 1 di L, gitar 2 di R, di invert. Jadi gitar 2 itu di L, gitar satunya di R. Ini cuma buat roomnya aja. Jadi bisa dibilang bahasa simpelnya, si sound gitar R ini ada di L, sedikit ngebayang gitu. Jadi ngebikin gitar track gitarnya ini agak lebih hidup, terus tidak terlalu kering ya. Nah jadi gua balik, gua invert, terus ya tinggal atur aja, sesuaikan, di blend dengan gitar bassnya itu, gitar boost maksudnya. Gitar boostnya di blend, volume gitar roomnya jangan terlalu over juga, jangan terlalu muncul juga, hanya untuk ngasih resonans suasana dari gitarnya ini lebih muncul, lebih hidup, lebih ngeblend gitu. Kemudian gitar bass sama gitar room ini gua routing lagi ke grup baru, yaitu gitar all out. Jadi ini gitar all out ini output dari gitar boost sama gitar room gitu. Nah, ini gitar boostnya sendnya ke gitar room, dan gitar room kita routing outputnya ke gitar all out. Seperti itu. Nah, jadi sound gitarnya lebih hidup gitu. Ya, kalau nggak ada roomnya tuh terasa kering banget gitu loh. Oke, setelah itu kita tinggal blend volumenya dengan instrumen lainnya ya, kita mix bahasanya kayak gitu loh. Nah di sini gua ada sedikit automation ya. Automationnya cuma ya modulasi di kayak di efek ini. Kayak di opening gue pengen sound gitarnya agak dark ya. Jadi gue otomasi, gue pasang EQ di sini buat motong frekuensi, buat filtering doang. Tapi untuk part awalnya doang gitu loh. Nah. Ini kan nyala. Nah pas gitar jalan dia off gitu loh. Kemudian di ini juga ada modulasi lagi kayak di ini WP position ini, wow pedal position. Gua otomasi lagi di sini. Sama di reverb juga ada otomasinya. Ini part ini doang sih. Terus kayak pedal ini juga ada. Sebenarnya cuma buat seneng-seneng, maksudnya ya biar beda aja gitu, kasih suara-suara aneh. Jadi mumpung ini plugin kan jadi lebih simple, karena walaupun kita nggak punya pedal, kita punya banyak modulasi.
Itu bersyukurlah ada plugin gitar ya. Karena mempermudah kita buat dapetin modulasi gitar dalam satu software gitu. Nah itu seperti yang kalian lihat pas bagian ini pedal distortion sama chorusnya itu nyala. Kemudian di mix bassnya kita kasihin kompresor. Sebenarnya mix bass itu ya bass dari keseluruhan instrumen. Setelah kita balancing, setelah kita processing semua per tracknya itu, kita bikin groove dan bla 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 bla. Kemudian akhirnya final outputnya itu di mix bass ini. Nah di mix bass ini gue pakein kompresor biar agak ngeglue. Settingannya thresholdnya kalau pakai boost kompresor tuh dari SSL native ini dia responnya terhadap audionya itu apa ya, sensitif. Jadi di sini sebenarnya gue nggak naikin, gue nggak otak-atik di thresholdnya di 20 pun dia udah ngehit gitu loh, sinyalnya udah ngehit ke kompres. Cuman kita lihat di hasil kompresinya, gain reductionnya ini jadi gua make up gain 1,2 dB untuk volume matching aja ya. Attack-nya slow, rilisnya very fast. Biasanya gua kalau naro SSL maksudnya boost kompresor apapun itu kalau di mix bass, gua selalu pakai pasang rilis itu di angka 1. Fast release dan attack-nya pasti slow. Nah untuk ratio-nya tinggal diatur aja sesuai kebutuhan jenis musiknya, rock, fast tempo atau slow tempo itu disesuaikan rasionya. Karena ini lumayan temponya cepat, jadi rasionya juga 2 oke lah gitu. Kemudian filtering di frekuensi 50 Hz karena gua nggak mau semuanya itu kehantam kompresi. Dari frekuensi range hasil mixingan ini, terutama di low frekuensi, gua filter biar boom dari kick sama bassnya ini tidak ikut terkompres juga gitu. Jadi di 50 Hz gua rasa udah cukup. Kemudian gua pakein exciter dari Ozone Exciter. Ini hanya untuk menambah coloring dari mixingan ini gitu. Coba kita bypass. Nah, jelas sekali bedanya ya. Di sini gue make ada 4 band, ada 4 frekuensi range di sini band. Gue pakein beda-beda tipe saturasinya, ada yang warm, ada yang retro, kemudian retro dan ini high frekuensinya tap. Ya kita sesuaikan aja ya, gue sesuaiin sesuai apa ya namanya selera gue gitu ya. Dan yang gue butuhin di high frekuensi itu tipe tap. Dengan tipe tap ini jadi lebih si high frekuensi dari simbal, hit snare sama tune gitarnya agak lebih cerah dikit gitu ya.
Kemudian untuk mid high-nya kita pakai retro. Di sini yang paling kelihatan kedengeran itu snare. Jadi lebih muncul lagi. Transient snare-nya agak keangkat lagi gitu. Kemudian di mid low-nya gue pakein retro juga. Ini buat ngangkat body si snare sama mid low frekuensi dari gitar sama bassnya itu biar digluin gitu pakai harmonic saturation dari tipe retro ini. Tapi kita sesuaiin ya. Di sini gue sesuaiin, maksudnya biar nggak terlalu berlebih dan menimbulkan harmonic saturasi yang akhirnya berujung noise gitu ya, mengganggu frekuensi lainnya. Jadi gue atur-atur. Bahkan sampai di area low pun gue kasih saturasi biar nambah solid aja gitu loh frekuensinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan seperti inilah untuk tips untuk kalian semua. Barangkali kalian ada yang tertarik dengan video ini, kalian boleh simak lagi dari awal prosesnya seperti apa. Dan jangan lupa untuk subscribe. Gue ingetin lagi buat kalian semua yang suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Jangan lupa like juga. Beri kritik sarannya di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.